sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi bil kainat wal mawjudat ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha, Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Ali Uraidi, Sayyidina Muhammad Naqi Muhajir Ahmad bin Isa, Sayyidina Al-Ustadz Al-Adal Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sultanil Awliya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Abil Hasan Asyadili wa usulihim wa furu'ihim wa ali silsilati ahidim wa azwaji wa dhurriyyatihim walidina walidikum watina alladhi ballaghudina fi buldatina hadrati ruhi hadratal walid al-marhum wa baraki hasanasi wa usulina jami masyayikhina wa ustadina allamana wa allamana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wal mudhakarata wa dhikra wal mudafa'ata wal intifa'a wal naf'a wal istifadata wal ifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha wajhi wa marda qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatnya orang yang berpuasa. Yang ketujuh kemarin termasuk salah satu sunnatnya orang berpuasa tanawulu ta'amis sahur, yaitu kita makan sahur walaupun sedikit agar kita punya kekuatan untuk melakukan puasa. Jadi tujuannya puasa itu apa? Agar puasanya sempurna, kita disunatkan untuk sahur. Kalau sudah sahur itu kita bekerja di siang hari, itu kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang salah kaprah di tengah-tengah masyarakat yang menganggap pekerja keras bangunan yang memang dia itu kerjanya itu siang atau seharian ada di sawah, mereka menganggap boleh tidak berpuasa. Ya, memang anggapan semacam ini ada betulnya, tapi juga tidak selamanya betul. Orang yang bekerja keras ini walaupun mereka diperbolehkan tidak berpuasa, tapi di malam hari mereka tetap sunat melaksanakan sahur. Ya. Di pagi harinya dia tetap harus puasa. Harus puasa. Lah seumpama di tengah-tengah puasa dia itu memang sudah kondisinya tidak kuat, mau pingsan dan lain sebagainya,
Lah dalam kondisi semacam itu dia boleh berbuka, boleh mokel. Bukan berarti pekerja keras ini dia sudah tidak sahur, sudah tidak puasa mulai pagi, bukan. Ya, kita jajaki dulu, ya, kita pertahankan dulu puasa kita sekuat tenaga kita. Kalau memang sudah tidak mampu, ya boleh kita berbuka, asalkan di lain hari dia harus mengqadai puasanya. Karena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena mereka sudah merasa bekerja keras, mereka sudah tidak mau sahur, sudah tidak mau puasa. Keliru. Puasa dulu, siapa tahu dia kuat, siapa tahu dia itu bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang salah tidak berpuasa, akhirnya dia itu merokok di depan teman-temannya yang puasa, makan di depan temannya yang berpuasa. Ini sudah salah 2 kali. Kalau dia itu hatinya menentang, meremehkan syariat agamanya Allah, apa baik karo puasa, ini bisa-bisa dia hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Meremehkan, seenaknya sendiri makan di depannya orang-orang berpuasa, kayak ngenyek, merasa yang puasa itu salah, dia yang benar. Nah ini bisa-bisa dia sudah istighfaf, meremehkan agama, bisa-bisa dia itu keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, demi kemuliaan Ramadan harus kita jaga. Usahakan kita kalau membangun bangunan, kita punya pekerja, ya kita usahakan mereka-mereka yang puasa, ya, dengan satu imbalan, ya jangan disamakan dengan yang lain. Kalau di bulan puasa, kalau di luar puasa kita beri bayaran satu harinya 80.000, 90.000, kalau di bulan puasa ya kita lebih 100.000 ataupun sampai 110 sampai 120.000 sehari. Nah, ini jadi biar tidak salah kaprah. Memang benar orang yang pekerja keras di sawah, bangunan, kuli, ini boleh tidak puasa, boleh, asalkan tetap dia itu malam harinya sahur, niat puasa, pagi harinya dia tetap puasa. Lah seumpama di tengah jalan dia tidak kuat, baru boleh tidak berpuasa. Bukan berarti dia itu pekerja keras mulai malam sudah tidak sahur, pagi sudah enak-enakan sedulan rokok, kopi di depan temannya, sarapan di depan temannya, apalagi hatinya merasa dia itu tidak salah, merasa dia benar, yang benar saya yang tidak puasa, dia yang puasa keliru. Nah ini hati yang semacam itu bisa-bisa dia itu keluar dari agama Islam. Hati-hati, meremehkan ajaran agama Islam itu adalah berdosa besar, bahkan termasuk bisa-bisa sebab murtad keluar dari agama Islam. Lah ketika sahur sama dengan ketika buka, ya. Ketika buka kita disunatkan untuk memakan kurma, ketika sahur pun ayyakuna fi ta'amis sahur tamron, ketika sahur pun kita disunatkan untuk memakan kurma. Artinya salah satu menu ketika kita melakukan sahur ini kita makan kurma, walaupun 1 butir, yang penting itu ganjil 1, 3 atau sampai 5 dan seterusnya. Yang ke-8 dari sunat-sunatnya puasa adalah takhiruhu. Kita disunatkan makan sahur, dan makan sahurnya ini kita akhirkan kira-kira sebelum subuh, sedikit sebelum subuh kurang 15 menit atau 20 menit atau setengah jam. Walaupun waktunya sahur sendiri itu masuk muntasafil lail, walaupun waktunya sahur itu masuk setengah malam, jam 12, jam 1 itu sudah masuk waktunya sahur. Akan tetapi di sini prakteknya atau peraturannya dari agama apa?
sahurnya kita akhirkan, karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, dalam kitab Shaghir, dalam juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari hadisnya sahabat Ibnu Umar. Jadi kalau ada salah satu ulama besar hufat di dalam ahli hadis ini meriwayatkan hadis dan mengatakan hadis itu adalah sahih, walaupun ulama yang lain itu ada yang mengatakan itu hadis-hadis dhaif dan lain sebagainya, ini kita sudah cukup membuat atau hadis tersebut dibuat hujjah. Oleh karena itu kemarin saya kembalikan di dalam masalah hadisnya dukhon, ya, asap kemarin, ya, saya secara pribadi tidak berani mengatakan itu hadis maudhu. Karena apa? Karena di situ ada salah satu ulama yang mengatakan hadisnya itu adalah bagus, yaitu Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam. Ya. Ada satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salasun min akhlakil mursalin, ada 3 perkara termasuk akhlaknya para nabi, termasuk budi pekertinya para nabi. Yang pertama ta'jilul iftar, mensegerakan berbuka puasa. Ya, kemarin sudah kita terangkan secara gamblang dan panjang lebar. Wa ta'khirus sahur, yang kedua termasuk akhlaknya orang-orang utusan atau para rasul. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga wa wad'ul yamin 'ala shimal fi shalat, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Artinya sendekap gini. Ya. Jadi kita sholat taruh di dada, tangan kanan kita taruh di depan atau di atasnya tangan kiri. Ini termasuk akhlak daripada para nabi. Jadi yang lebih baik itu kita akhirkan sahur, walaupun sahur jam 1 boleh, tapi kalau kita sahur jam 1 ya, apalagi jam 12 kita sahur, tentunya makna daripada sahur sendiri, ya, yang mana tujuannya agar kita mempunyai kekuatan dalam berpuasa, ini berkurang maknanya. Nah sekarang bayangkan jam 1 atau jam 12 kita sahur, walaupun kita menghabiskan 3 piring, ya, menghabiskan 4 piring, tapi kalau jam 1 atau jam 12 sahurnya, ini jam 9 sudah sakit perut kita, sudah kelaparan, ya. Jam 10 sudah kelaparan, ya. Setelah zuhur sudah kita, ya. Karena apa? Kekuatan kita sudah berkurang. Akan tetapi kalau kita sahur hampir subuh, sekarang umpamanya subuhnya jam 4 lebih 10 menit atau jam 4 lebih 20 menit, kita sahur jam 4 seumpama, wah, jam 9 masih tangar kita, ya. Jam 10 masih kuat kita, jam 12 baru jam 2 jam 3 sudah mulai loyo sudah. Tapi kan jam 2 jam 3 sudah hampir, ya. Ibarat kita permainan sepak bola itu sudah hampir selesai, ya, menghadapi maghrib. Itu loh kegunaan daripada sahur. Jadi kita sunat sahur walaupun hanya sedikit, walau jur'atamain, walaupun hanya seteguk air. Terus kemudian kita bahas di sini qadruma baina sahur wa sholatis subhi atau wa sholati fajri. Kadar waktu antara sahur dengan sholat subuh itu berapa? Ya. Yang lebih baik kita laksanakan sahurnya diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya, kitab sahihnya, ya, yang meriwayatkan dari hadisnya sahabat Zaid bin Sabit berkata, tasahharana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita makan sahur bersamaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Setelah makan sahur, Rasulullah setelah itu melakukan sholat, ya, maksudnya sholat subuh ini. Kemudian ditanyai, kam kana bainal adzan was sahur, berapa jaraknya antara sahur dengan azan subuhnya?
qala qadra khamsina ayat, diperkirakan adalah kurang lebih 50, membaca Al-Quran 50 ayat. Ya enggak usah 50 ayat dibaca dengan tartil tentunya, 50 ayat dibaca dengan tajwid tentunya. Kalau dibaca dengan geradakan tanpa tartil tanpa tajwid, 50 ayat itu ya bisa 5 menit, bahkan enggak sampai. Jadi antara sahurnya dengan azan ini kira-kira membaca Al-Quran dapat 50 ayat. Lah kemudian 50 ayat ini oleh para ulama ya, diperkirakan kurang lebih 15 menit, kurang lebih 15 menit. Jadi ayat yang sedang-sedang ini ya, bukan ayat yang terlalu panjang. 50 ayat itu ayat tengah-tengah yang tidak terlalu pendek. Kalau wal asri ya, itu sudah 3 ayat, wal asri 1 ayat, innal insana lafi husrin 1 ayat, enggak, ayat tengah-tengah ya, dapat 50 ayat ini diperkirakan 15 menit ya, rub'u sa'ah 15 menit atau 20 menit. Tapi ini yang sunat. Tapi kemarin kita bahas sahurnya Rasulullah itu pakai kurma ya, pakai kurma. Lah sekarang kalau kita sahur subuh kurang 15 menit ya, umumnya masyarakat Indonesia yang kalau sahur itu bukan hanya nasi saja ya, ada kopi, ada rokok, ini yang paling penting ya. Nah kira-kira 15 menit cukup apa tidak? Kalau Rasulullah kurma, setelah itu air putih, sudah 15 menit cukup. Tapi kalau kita 15 menit sahur yang memang kita itu macam-macam ya, ada ikan, ada sambal, ada sayur, ada teh, air putih, kopi, rokok ya, buah-buahan, tentunya tidak cukup. Daripada ya kita nanti itu tergopoh-gopoh sehingga puasa kita batal, apalagi yang merokok ya, ya tentunya 15 menit menurut saya kurang. Jadi setengah jam lah ya, setengah jam enak bagi yang semacam itu. Bagi yang mau sahur biasa-biasa saja ya lebih baik itu. Karena apa? Kita takutkan nanti, kita takutkan kita belum siap-siap sudah subuh, masih banyak makanan ada di dalam mulut kita ya, kita subuh akhirnya ya. Yang penting batasnya itu adalah subuh. Kalau imsak itu ya, waktu imsak itu waktu sebelum subuh 15 menit ya, ini sama sudah. Sebenarnya yang paling baik untuk sahur ya waktu imsak itu, imsak waktu sahur sudah habis, itu sebenarnya yang paling baik mulai sahur ya. Kalau di sini kan diumumkan jam 4 lebih 2 menit waktu sahur telah habis ya, bukan waktu sahur telah habis, justru ketika itu sahur lebih baik. Sunatnya sahur justru ketika itu ya. Lebih baiknya sahur ketika itu. Tapi di sini kok diberi peraturan waktu sahur telah habis, maksudnya ibarat kita perjalanan lampu kuning, hati-hati sudah. Lampu kuning mau lampu merah, siap-siap. Yang rokokan cepak rokokan ya, siap-siap buang. Yang masih minum kopi, ayo siap-siap, ini sudah mau subuh. Yang mau ini siap-siap mau subuh, yang belum minum ayo minum ya, ya. Ini ya, tujuannya semacam itu. Terus kemudian ketika sahur kita itu juga disunatkan untuk tajdidun niyah, memperbaharui niat. Walaupun kita sudah niat ketika selesai sholat taraweh, umumnya di daerah kita ya, setelah selesai taraweh bersama-sama nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Akan tetapi ketika sahur kita dianjurkan untuk memperbaharui niat ya.
sebelum subuh tajdidu niyatis shaum untuk hari yang besoknya. Apa tujuannya? Nomor satu, ihtiyaton, berhati-hati. Yang kedua, khurujan minal khilaf, keluar dari khilafnya ulama. Karena sebagian ulama waktunya niat itu mulai pertengahan malam, ya. Jadi agar keluar dari khilafnya ulama, kita dianjurkan ketika sahur ini memperbaharui niat kita. Itu yang ke-8. Niat atau sunat-sunat puasa yang ke-9 sekarang. Ad-du'a waqtas sahar, sunat doa ketika waktu sahur. Kita harus tahu waktu sahur itu adalah waktu mustajab, ya. Sementara makanan sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Artinya begini, jangan sampai kita melakukan sahur, ya, mengejar makan sahur yang memang benar-benar di situ ada barokahnya, tapi kita meninggalkan waktu yang berharga tersebut. Akhirnya kita tidak berdoa kepada Allah, ya. Jangan sampai kita terlena dengan sahur, ya, sementara waktunya itu kan sulusul akhir fil laili, sepertiga malam akhirnya, sepertiga akhirnya malam. Di situ adalah waktu diturunkan rahmatnya Allah, waktu diturunkan hidayah taufiknya Allah. Akhirnya kita tidak sampai atau tidak sempat berdoa. Ini akhirnya kita, ya, mengejar sahur yang memang benar barokah sahur itu, tapi kita tidak menggunakan waktu walaupun sebentar untuk berdoa di waktu yang memang waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Oleh karena itu, setelah makan sahur, ya, kita walaupun hati kita tetap astagfirullah, berdoa Allah 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 Allah, wirid, ya. Tapi kadang kita saking enaknya sahur, ya, kita enak-enak ngobrol, enak-enak rokokan, ya, akhirnya kita tidak sempat berdoa, tidak menggunakan waktu yang baik tersebut untuk menghadap ataupun mengkonsentrasikan hati kita, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita sholat 2 rakaat lah, ya. Paling tidak kita sholat 2 rakaat, terus kemudian berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi akhirnya sama-sama hasil, sahur hasil, terus kemudian menggunakan waktu mustajab juga hasil. Terus kemudian harus juga kita ingat, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa itu adalah sunat. Tapi ya, kita juga dianjurkan tetap di seyogyanya juga kita memberi makan kepada orang-orang yang mau sahur, ya, semampu kita, ya, semampu kita. Sunat-sunatnya puasa yang seterusnya, yang nomor 10, al-ightisal qoblal fajri minal jinabati wal haidi wan nifas. Apabila kita junub ataupun haid ataupun nifas, ini hendaklah mandinya sebelum subuh, ya, hendaklah mandi sebelum subuh, ya. Termasuk sunat-sunatnya orang puasa, kalau kita wajib mandi, mimpi, keluar mani atau kumpul dengan istri, atau si perempuan tadi itu suci dari haid dan nifas, maka sunatnya mandinya sebelum subuh, ya. Karena apa? Karena kita menghadapi ibadah, menyongsong ibadah, melakukan ibadah kita dalam keadaan suci, ya.
kita dalam keadaan suci ya, bukan sebaliknya kita menyongsong ibadah kita masih punya kewajiban untuk mandi junub, mandi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di samping itu juga ittiba'an lin nabi, mengikuti apa yang menjadi tindak lakunya baginda Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, keluar dari khilafnya Abi Hurairah. Menurut pendapatnya Imam Abi Hurairah, orang yang dalam keadaan junub belum mandi melakukan puasa, ini batal puasanya, tidak sah puasanya. Ini jadi menurut sebagian pendapat sahabat Abu Hurairah, orang itu kumpul dengan istrinya waktu malam, akhirnya dia tidak langsung mandi, nunggu mandinya setelah masuk subuh. Ini kalau menurut pendapatnya Imam Abi Hurairah, puasanya batal. Ini yang alasan yang seterusnya, kita takut nanti ya ada air yang masuk ke dalam kuping kita ya, kita takut ada air yang masuk ke dalam kuping kita ya, apabila kita mandinya dalam keadaan menyelam ya. Kan dulu pernah diterangkan kalau memang mandinya tidak menyelam, ada air yang masuk ke dalam lubang tubuh kita dan kita wajib mandi, tidak apa-apa. Tapi kalau kita itu pas waktu itu mandinya menyelam ya, akhirnya ada air yang masuk ke dalam lubang tubuh kita dalam keadaan berpuasa, tentunya itu batal puasanya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak apa-apa walaupun mandinya setelah subuh, tidak apa-apa, tapi kurang baik. Jadi usahakan mandi sebelum sholat subuh, usahakan dengan alasan-alasan yang sebagaimana saya utarakan barusan. Walaupun dulu pertamanya ya permulaan Islam ya, yang mandi ya, mengakhirkan mandi wajib sampai keluarnya fajar atau sampai masuknya waktu subuh, ini pertama Islam ini puasanya batal memang. Tapi kemudian dinasah, hukumnya diganti. Yang seterusnya, yang ke-11 dari sunat-sunatnya orang berpuasa, al-iktharu min qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran ya, walaupun membaca Al-Quran itu dianjurkan di selain Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini lebih dianjurkan lagi. Walaupun Al-Quran ini kapanpun kita dianjurkan untuk memperbanyak membacanya, tapi di bulan Ramadan ini lebih memperbanyak lagi. Kalau di luar Ramadan kita bisa khatam 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali, usahakan di Ramadan lain daripada bulan-bulan yang lain. Tapi kalau kita masuk bulan Ramadan kita sudah tidak khatam, artinya Ramadan itu disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Ini tentu kita rugi dan sangat rugi. Kita kembali kepada ceritanya ulama-ulama salaf ya. Ulama-ulama salaf itu kalau Ramadan itu waktunya benar-benar diberi barokah oleh Allah ya. Ya tentunya mereka itu karena doanya dikabulkan oleh Allah, minta waktunya diberi barokah, akhirnya diberi barokah sungguh. Ada yang 1 hari bisa menghatamkan 1 kali, 1 hari bisa menghatamkan 2 kali di bulan Ramadan ya. Waktunya benar-benar barokah. Jadi waktu barokah bagi seorang nabi dan wali ini sesuatu yang tidak aneh.
Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam 60 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Jadi memang waktunya benar-benar dibuat barokah, dibuat lama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu kalau tidak barokah, ini seakan-akan berlalu dengan tanpa ada faedahnya. Enak-enak, waduh kak sudah maghrib ini, oh ini kok wis awan nih ya. Tapi bagi mereka wali-walinya Allah, waktunya ini diolor. Nah ini memang ada dalilnya. Besok kalau sudah di zamannya Dajjal turun, ya, ini waktu ini memang diolor oleh Allah. Seakan-akan sehari itu mereka rasakan seakan-akan 1 tahun lamanya perasaannya. Ya tetap 1 hari, tapi perasaan kita seakan-akan 1 hari kita kok cek lamanya itu bisa saja. Karena apa? Ya mungkin karena perasaan dan lain sebagainya. Tapi wali-walinya Allah ya memang benar-benar terjadi. Karena apa? Karena waktu itu kan makhluknya Allah ya. Makhluknya Allah. Oleh karena waktu itu makhluknya oleh Allah, akhirnya oleh Allah waktu itu diolor oleh Allah, sehingga dengan waktu sedikit sebagian orang-orang yang khusus walinya Allah, para nabi, waktu sedikit bisa melaksanakan amal yang banyak. Jadi tidak heran ada sebagian walinya Allah ya ini bisa menghatamkan Al-Quran 1 malam hatam. Ada yang sebagian walinya Allah kalau melakukan sholat duha 12 rakaat hatam Al-Quran. Ada sebagian wali-walinya Allah antara sholat dohor dan sholat asar, kayak sekarang ini sholat dohor dan asar mereka bisa hatam Al-Quran. Bahkan ada walinya Allah antara maghrib dan isya bisa hatam Al-Quran. Ya Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sahibil maulid, ini terkenal wali kutub hebat ya. Oleh karena itu kita sering-sering membaca Fatihah kepada beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya, guru Syekhul Futuhnya ya, guru pembuka daripada sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Suatu ketika bersama Habib Ali, ya Ali iqra'il Fatihah, ayo Ali membaca Fatihah, roti Fatihah, Al-Fatihah. Habib Ali membaca Fatihah, waladhdallin amin. Katanya Habib Abu Bakar, kamu barusan membaca Fatihah, saya sudah hatam Al-Quran. Kamu barusan membaca Fatihah ya, kamu barusan membaca Fatihah, saya sudah hatam Al-Quran. Membaca Fatihah itu berapa menit, berapa detik ya. Tapi Al-Habib Abu Bakar karena waktunya diolor, diberi barokah, waktu membaca Fatihah kemudian dia bisa menghatamkan Al-Quran ya. Ini kadang orang-orang yang diukur dengan akal, yo gila edan nih. Orang yang tidak percaya kepada karomatul aulia yang diukur secara akal ini jangan ditanggapi ya. Udah. Karena memang karomat itu di luar akal semua. Orang mati bisa dihidupkan, banyak di zamannya wali-walinya Allah ya. Ada satu wali namanya Al-Imam Shibli, Abu Bakar Ash-Shibli kalau nggak salah ya. Beliau itu satu ketika Al-Imam Ash-Shibli atau siapa ya lupa, ngajak santrinya ya, ngajak santri 2 orang atau berapa agar diajak ke Sungai Nil. Sungai Nil ini sungai yang ada di Mesir. Sampai di Sungai Nil, santrinya tadi
disuruh memegang pakaiannya. Ini pakaian saya kamu pegang, saya mau mandi. Akhirnya Imam Syibli tadi meloncat, ya, mandi, nyelurup, ya, menyelam ke air, menyelam, terus kemudian beliau muncul dari air. Ternyata munculnya itu sudah ada di Baghdad, di Irak. Padahal Mesir Baghdad itu perjalanan berapa jam pesawat itu. Ibarat umpama sekarang kamu mandi dari sungai dekat pondok ini, kamu menyelam, jebul boleh, ya, kamu sudah ada di Banyuwangi umpama. Keluar dari sungai di Irak, Al-Imam Abu Bakar Asyibli, ya, keluar dari sungai, terus kemudian di sana dia itu apa istilahnya, melamar anaknya seseorang, bertempat tinggal di desa itu, kawin sampai punya anak, beberapa anak, sampai punya anak, punya keturunan, ya, punya keturunan. Setelah punya beberapa anak, beliau ke sungai yang di Irak tadi itu, Dijlah, kan ada sungai Furit apa Dijlah yang di Irak itu, ya. Beliau meloncat lagi, menyelam lagi, keluar, jebul boleh, ada di sungai Nil, santrinya tetap memegang pakaiannya, ya. Santrinya masih memegang pakaiannya. Tanya Imam Bakar Asyibli, kamu menunggu lama tadi? Enggak Kiai, sebentar kok. Ini fauqa tauril akli, sudah di luar pencernaan akal. Orang Imam Abu Bakar Asyibli ini terkenal walinya Allah, ya. Suatu ketika beliau hadir pengajian yang dipimpin oleh seorang ulama besar namanya Imam Mujahid, ya. Imam Mujahid ini ulama besar, ya. Imam Abu Bakar Asyibli hadir karena sebagian masyarakat menganggap Imam Abu Bakar Asyibli orang gila, ya, orang majdub katanya, orang gila. Ada Abu Bakar Asyibli datang, Imam Mujahid ini berdiri langsung Abu Bakar Asyibli ini dipeluk, keningnya dicium oleh Imam Mujahid, dihormati, begitu dihormati. Sebagian orang perasaan, mak kiai menghormat bi rengkil, ya. Akhirnya ada yang tanya santri, Kiai kok begitu besarnya sampean menghormati seorang Abu Bakar Asyibli sampai dicium keningnya, dia datang sampean berdiri menghormat. Katanya Kiai Mujahid, Imam Mujahid, saya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu mimpi Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat, tengah-tengah duduk ada Abu Bakar Asyibli datang, Rasulullah berdiri, ya, langsung mencium keningnya, langsung dicium keningnya oleh Rasulullah. Kemudian aku bertanya, Rasulullah, kenapa kok memperlakukan seperti ini, padahal Imam Syibli itu orang biasa-biasa saja di kalangan orang awam, tapi di kalangan umumnya orang tidak ada yang tahu kalau dia orang hebat, bahkan walinya Allah, ya. Katanya Rasulullah, karena Abu Bakar Asyibli ini rutin setiap selesai sholat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi karena rutin membaca itu, akhirnya disenangi dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama besar yang sudah meninggal dan saya sempat mengaji kepada beliau bulan puasa, Mbah Kiai Abdullah Fakih Langitan. Beliau termasuk Kiai Khos di zamannya Presiden Abdurrahman Wahid. Gus Dur sering meminta pendapat dan musyawarah kepada beliau, salah satunya. Suatu ketika beliau cerita kepada salah satu habib yang terkenal sering bermimpi Rasulullah,
yaitu Habib Mundir Al-Musawa Jakarta, bahwa Kiai Fakih ini cerita kalau sebelum wafatnya ya bercerita pernah ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi dan disuruh untuk ngingu jenggot, ya, memelihara jenggot, karena Kiai Fakih itu kan tidak jenggotan. Nah, itu perhatian daripada Rasulullah kepada Kiai Fakih. Akhirnya setelah diteliti, kenapa Kiai Fakih kok sampai sering atau bermimpi Rasulullah? Karena Kiai Fakih ini tidak pernah meninggalkan aurat wirid laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 40 tahun tidak pernah meninggalkan wiridan laqad ja'akum. Ya, sebagaimana Imam Abu Bakar Asyibli tadi itu sudah. Ya. Karena itu santri-santri utamanya, ayo dibuat wirid laqad ja'akum setiap selesai sholat 3 kali, kalau memang tidak bisa ba'dal maghrib 7 kali, ba'da subuh 7 kali, banyak sekali faedah manfaat dan kegunaannya. Bahkan tidak jarang dari mereka sholat tarawehnya itu dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi 1 kali taraweh 1 juz dibagi sampai 20 rakaat. Ya pelan-pelan. Kalau sekarang jarang ya, ada taraweh menghatamkan Al-Quran itu jarang. Justru kalau ada musola masjid yang kiranya agak lama, ini tidak pati payu ya, tapi ya kadang yo dari imamnya sendiri takut tidak dikehendaki masyarakat, takut makmumnya itu sedikit, akhirnya dibanterkan tarawehnya. Apa taraweh banter tidak boleh? Ya boleh saja, tapi ya asalkan pembacaan kalimatnya itu sing gena, yo ojo banter-banter. Karena saya pernah melihat video ada sholat tarawih 7 menit ya. 7 menit 20 rakaat. Yasin Allahu akbar alhamdulillah. Ya Allah, ini bukan kita mendapatkan pahala, bisa-bisa mendapatkan murka dari Allah. Pembacaan Al-Quran dibuat mainan. Ya paling setengah jam lah. Karena memang ada sebagian ulama dari Hanafi ya, jamaah yang banyak itu lebih baik daripada jamaah yang sedikit. Artinya begini, kalau kita lama tarawehnya yang jamaahnya sedikit ya, kalau kita agak cepat tarawehnya jamaahnya banyak, ini lebih baik mana? Ini ada sebagian pendapatnya Hanafiyah mengatakan ya lebih baik kita tarawehnya jamaahnya banyak, karena kita tidak lama dalam taraweh dibanding dengan jamaahnya sedikit, karena memang kita lama dalam taraweh. Ada sebagian pendapat ulama semacam itu. Jadi jangan dibiasakan ya. Sebagai imam itu menanggung dosanya makmum. Imam itu kayak supir ya, kalau ada apa-apa bukan makmumnya yang ditanya. Kita pakai naik mobil di tengah jalan dicegat oleh polisi, yang ditanya bukan kernetnya, yang ditanya bukan penumpangnya tapi supirnya yang menanggung. Oleh karena itu banyak ulama-ulama itu tidak mau jadi imam, itu banyak tidak mau jadi imam. Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani itu tidak pernah jadi imam, tidak pernah. Beliau sangat takut nanti menanggung dosanya orang-orang banyak. Bukan justru imam itu jadi rebutan ya. Karena tidak diangkat jadi imam sudah ngambul ya. Ya. Sudah
Terus kemudian yang ke-12 dari sunat-sunatnya puasa, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, silaturahim, memperbanyak sedekah ya, utamanya di bulan puasa ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan puasa ini lebih dermawan dibanding bulan-bulan yang lain. Bahkan beliau itu saking kencangnya, saking banternya sedekahnya, kayak rih, kayak angin ya, kayak angin. Jadi Rasulullah itu dermawan, Rasulullah itu loman, tapi kalau bulan puasa sangat loman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang sedekah itu ndak usah ngenteni duit akeh, wong kok tak sogi tak oleh sedekah. Jangan. Ada satu hadis, sabaqa dirhamun an mi'ati alfi dirhamin. Ada sedekah 1 dirham ini bisa nyalep pahalanya orang yang sedekah 100.000 dirham. Sedekah 1 dirham ya kan umumnya tambah banyak yang disedekahkan tambah baik. Sedekah 50.000 dengan 100.000 baik mana? Ya 100.000. 100.000 dengan 500 ya 500. Tambah banyak ya tambah bagus. Tapi ini ada aneh. Ada orang sedekah 1.000, 1.000 ini bisa nyalep sedekah 100.000 atau bisa nyalep sedekah sampai 1 juta. Dia nyaruh sedekah 1.000 atau katakanlah 10.000 lah. Orang ini sedekah 10.000, ini pahalanya bisa nyalep sedekah yang sampai jutaan. Gimana terjadi? Yang 1.000 atau yang 10.000 yang sedekah orang miskin, dia sudah tidak punya duit maneh. Dia kerja 1 hari 50.000 ya, tapi dia masih sempat untuk sedekah 10.000. Ini kan hebat. Dia kerja dapat 50.000, padahal harganya beras sudah berapa, harganya minyak, belum sangunya anaknya, belum jajannya anaknya, belum rokoknya kalau dia merokok. Tapi dia secara jantan dan gentleman, uang 10.000 dibuat sedekah. Sementara yang 100.000, yang 1 juta orang yang kaya ya. Kalau orang kaya 1 juta apalagi miliuner ya, uangnya miliaran, 1 juta ya tidak ada apa-apanya ya, tidak terasa 1 juta apa ya, tim ya. Lah ini ternyata yang sedekah 10.000 bisa nyalep sedekah 1 juta, karena yang 10.000 ini yang mengeluarkan adalah orang-orang yang miskin. Jadi kalau sedekah jangan nunggu banyaknya, jangan nunggu kayanya, ojo ngenteni sugene sedekah. Utamanya di bulan Ramadan. Semampu kita punya uang 5.000, kita punya uang 10.000, belikan aqua sampai masjid, taruh di masjid untuk bukanya orang-orang yang puasa ya. Jadi perbanyak kita itu di bulan Ramadan ibadah-ibadah sedekah, silaturahim ya, karena orang-orang silaturahim itu termasuk faedahnya memanjangkan umur, dan juga orang silaturahim ini memperbanyak harta. Di barang siapa yang ingin umur kita panjang, seringlah kita silaturahim. Orang silaturahim itu kalau memang mungkin biziarah ke rumahnya ya, kita ke rumahnya ya. Kalau memang tidak mungkin kayak sekarang umpamanya musim pandemi ini COVID-19, kita kayaknya ada PSBB yang daerah satu tidak boleh masuk ke daerah lain, orang Surabaya tidak boleh keluar, orang luar Surabaya tidak boleh masuk Surabaya. Apa kita akan hilang faedahnya silaturahim? Tentu tidak. Caranya bagaimana? Kita dengarkan suara kita dengan ditelepon atau SMS lah paling tidak, assalamualaikum ya opo kabare.
Gimana kabarnya? Yang penting keluarga kita itu atau teman kita itu merasa gembira, karena menggembirakan orang lain ini banyak sekali faedahnya. Idkhalus surur alal mu'min, ya. Mami mu'minin adkhala sururon illa khalaqallahu min dzalika surur malakan. Tidak ada seorang mukmin ini memberi kebahagiaan kepada orang lain kecuali kebahagiaan itu akan dijadikan Allah berupa malaikat, ya. Dan malaikat yang dijadikan karena dia itu membahagiakan orang lain besok akan menyelamatkan dia ketika dia masuk ke dalam alam kubur. Ketika dia ada di alam kubur didatangi seorang malaikat, dia tanya, man anta, sopo sampean? Ana as-surur, saya kebahagiaan yang pernah kamu berikan kepada tetanggamu. Karena tetanggamu susah, akhirnya kamu bantu. Tetanggamu membutuhkan uang, kamu beri, ya. Mau tetanggamu membutuhkan pertolongan, kamu tolong. Ini malaikatnya akan dirupakan malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menghibur kamu, saya akan menuntun kamu dari pertanyaan malaikat, saya akan menyelamatkan kamu sehingga kamu bisa melihat tempat kamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis lagi, inna ahabbal a'mali ilallah ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Jadi amal yang paling dicintai Allah setelah amal wajib yaitu membahagiakan orang lain, ya, membahagiakan orang lain. Caranya yaitu tadi ditolong, ya, dan lain sebagainya. Ada lagi hadis, man masya fi hajati akhihi, barang siapa berjalan untuk menolong kebutuhan orang lain, saudaranya, temannya, maka itu lebih baik daripada dia iktikaf 10 tahun. Iktikaf tidak keluar dari masjid 10 tahun, masih lebih baik kita itu memberi kebahagiaan kepada orang lain. Tentunya kita tidak akan mampu iktikaf 10 tahun aja untuk iktikaf ke masjid, ya. Jumatan 10 menit 1 jam Jumatan sudah kayak kita kepanasan, ya, kayak ada di neraka, tidak kerasan di masjid, apalagi kita iktikaf 10 tahun. Itu bisa kita raih dengan cara memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ya caranya tadi itu dengan ucapan, ya, dengan kalimah thayyibah, dengan sumbangan, ya, dengan ziarah, dengan ditelepon, dengan ditanya ya opo kabari dan lain sebagainya. Itu mungkin kita bisa teruskan di besok pembahasan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan sedikit membahas tentang masalah at-tabarruk bis sholihin. Saleh ibni Imam Ahmad yatabarrak bi thawbin li abi. Putranya Imam Ahmad ibni Hambal. Ada kemarin putranya namanya Abdullah, terus di sini ada namanya putranya namanya Saleh bin Ahmad ibni Hambal. Ini mengambil barokah pakaian abahnya. Jadi pakaian orang soleh itu kamu simpan, ya. Kamu mendapatkan pakaian orang-orang soleh ini kamu simpan, kamu ambil barokahnya. Waqa'a al-harik fi baiti ahi soleh wa kana qad tazawwaja ila qaumi mayasir fahamalu ilaiha jihadun sabisan bi adri alafi akalat benar. Pernah terjadi kebakaran di rumahnya Al-Imam Soleh ini, putranya Ahmad ibni Hambal. Syekh Soleh, Imam Soleh ini pernah terjadi kebakaran. Dia itu salah seorang orang kaya karena dia kawin dengan perempuan yang kaya, ya. Terus kemudian dia itu diberi hadiah uang sekitar 4.000 dinar. 4.000 dinar itu kalau satu dinarnya itu satu dinarnya sama dengan emas 4 gram, ya, emas 4 gram. Kalau harganya emas sekarang 500.000, 1 gramnya berarti 1 dinar itu kurang lebih 2 juta.
2 juta kali 4.000 ya, 4 kali 2 8, kurang lebih sekitar 8 miliar ya, 8 miliar beda sendi pese belum miliar dinar montoles nah tahu ya, mon belum miliar ya nol lah berarti berapa? Hah? Ya itu, dia itu kawin dengan seorang perempuan kaya, dia itu mendapatkan uang atau ada hadiah uang 8 miliar, akhirnya rumahnya kebakaran. Karena rumahnya kebakaran, fa'akalat hunar, uang 8 miliar tadi itu semuanya terbakar. Dulu tidak ada bank, tidak ada bank, tidak ada koperasi, tidak ada apa namanya itu punya Sidogiri itu namanya BMT, tidak ada, semua termakan oleh api ya. Umpamanya kita lah, kita ya umpamanya kayak gitu, kira-kira berapa stres apa enggak? Katanya Imam Soleh tadi itu, dia berkata, maghumani ma dhahaba minni, saya enggak susah walaupun uang 8 miliar itu semuanya terbakar, enggak susah, saya enggak susah sama sekali. Yang saya susahkan satu, illa saubun li abi, satu, pakaiannya ayah saya. Karena apa? Pakaian itu selalu saya gunakan untuk sholat ya. Pakaian itu saya gunakan untuk setiap aku dalam keadaan susah dan aku ada dalam masalah, selalu aku pakai, dan alhamdulillah barokahnya pakaiannya ayahku itu aku dikeluarkan dari segala kesusahan dan masalah. Dia kolat ya, fatofi al-hari, setelah kebakaran selesai ya sudah, wadakhalu, masuk ke dalam rumahnya, sudah uangnya 8 miliar semuanya sudah hancur, sudah hilang, jadi debu, semuanya hilang. Ternyata fawajadu sauba alasa, pakaiannya Imam Ahmad ayahnya itu tidak ikut terbakar, semuanya habis, semuanya tertelan oleh api, terbakar oleh api, uang, harta, semuanya, kitab-kitab semuanya. Hanya pakaiannya Imam Ahmad ibni Hambal yang tidak ikut terbakar, dan itu merupakan kebahagiaan yang sangat bagi putranya namanya Imam Soleh. Saya tidak susah. Ya Allah, kita kehilangan sandal aja susahnya 1 bulan itu sudah tidak mari-mari. Tapi kalau kita kehilangan sholat subuh berjamaah, tidak susah sama sekali kita. Kalau kita dibangun ke ayo subuh tidak bangun, tapi kalau dibangun sapinya kecolong maling, langsung bangun kita. Beda maling, sapi naik kecok maling, langsung jaga. Allah, berarti iman kita ya wis hanya sampai di situ, cap sapi masih. Allah, jadi ini dasar yang kuat yang mengatakan mereka madhabnya Imam Ahmad ibni Hambal. Katanya Imam Ahmad ibni Hambal ini tidak mau tawassul, tidak mau barokah. Ternyata putranya punya cerita lain. Beliau mengapa punya pakaiannya ayahnya yang dibuat selalu untuk diambil barokahnya. Dia tidak susah walaupun kehilangan uang miliatan, asal tetap pakaian ayahnya ini dia simpan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa al-'afiyah al-mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah nas'aluka al-'afwa al-'afiyah al-mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma fariqal furqa munazzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahrina syahri Ramadan. Allahumma ya Allah wa'idhu alaina sinin ba'da sinin wa awaman ba'da alamat wa taqdar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka
nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba yassir lana umurana umuratin wa rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam hana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana atarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadla wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tasfi suhbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.